Aprilio ketakutan dengan kata-katanya. Dia sudah bersiap untuk memberitahu orang tua itu untuk mempersiapkan tebusan dan menyelamatkan Tamarenza kembali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tamarenza akan mati karena terjun payung. Jika ini benar-benar jatuh, dia pasti yang harus disalahkan. Tepat ketika mereka berdua panik, Tamarenza tiba-tiba membuka parasutnya. Parasut besar dilepaskan dari tas payung sekaligus, menyebabkan tubuh Tamarenza yang jatuh dengan cepat ditarik ke belakang oleh kekuatan yang kuat. Tiba-tiba membuka payung dengan kecepatan secepat itu melambat, bahkan jika rata-rata orang tidak pingsan, setidaknya mereka akan mematahkan beberapa tulang rusuk karena inersia yang besar. Tapi Tamarenza mengisi seluruh tulang tubuhnya dengan energi spiritual, bahunya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tiba-tiba menahan kekuatan reaksi yang sangat besar. Segera setelah itu, kecepatan turunnya lebih dari 50 meter per detik, dalam waktu yang sangat singkat, berkurang menjadi sekitar 20 meter per detik. Namun, kecepatan ini jauh dari kecepatan aman untuk terjun payung. Orang normal terjun payung, kecepatan turun saat mendarat lebih rendah dari 6 meter per detik. Tetapi saat ini, Tamarenza masih kurang dari 50 meter dari tanah. Jatuh dengan kecepatan ini hampir sama dengan jatuh. Untungnya, di jarak 50 meter yang tersisa, kecepatan turun masih menurun akibat pengaruh parasut. Segera setelah itu, Tamarenza mengumpulkan semua energinya yang sebenarnya ke kakinya, dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah dengan kecepatan lebih dari 10 meter per detik. Vasili di pesawat tidak berani melihat data yang dikembalikan ke komputer, karena dia tahu betul bahwa setelah 1 atau 2 detik, detak jantung Tamarenza akan turun dengan cepat hingga turun ke 0. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika Tamarenza benar-benar berhenti jatuh, detak jantungnya hanya akan lebih cepat dari belasan kali per detik. Dia tampak tidak percaya, dan berkata, "Tuan muda, apakah kamu masih hidup?" Saat ini, Tamarenza sudah mulai dengan cepat menyingkirkan parasutnya. Sementara dia memasukkan semua parasut ke dalam tas parasut, dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku telah mendarat dengan selamat." Mendengar jawaban Tamarenza, beberapa orang di kabin terkejut untuk berbicara. Pandangan Vasili tentang seluruh orang telah benar-benar diubah, dan dia tanpa sadar berkata, bagaimana ini mungkin?" Meskipun Aprilio menghela nafas lega, dia sama terkejutnya dan berkata, "Vasili, mungkinkah kamu yang salah menghitung informasi?" "Mustahil." Vasili berkata dengan percaya diri, "Aku telah terjun payung selama bertahun-tahun dan aku tidak pernah membuat kesalahan dalam penghitungan datanya." Aprilio mengerutkan kening. "Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa memahaminya." Pada saat ini, Devano, yang belum berbicara, berkata, "Jangan khawatir, kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kami akan kembali dengan ketenangan pikiran dan bersiap untuk bertemu Tuan Muda di tempat yang telah ditentukan." Segera, pesawat angkut tersebut membuat lingkaran besar di udara dan mulai kembali ke Beirut, ibu kota Lebanon. Tapi Tamarenza menyembunyikan sosok dan napasnya sepanjang jalan, dalam waktu tercepat, dari tengah gunung hingga kaki gunung. Akibat awan hujan yang semakin tebal, kondisi pencahayaan semakin parah. Meski baru pada sore hari, namun jarak pandangnya hampir sama dengan setelah matahari terbenam. Kondisi pencahayaan seperti itu semakin mengurangi kemungkinan Tamarenza untuk ditemukan. Ditambah dengan ledakan petir yang menewaskan beberapa tentara, semua tentara oposisi sedikit gelisah, jadi kewaspadaan di sekitar mereka secara alami sangat berkurang. Pada saat ini, desa tempat kaum reaksioner ditempatkan tidak lebih dari 1 langkah lagi dari Tamarenza. Dia bahkan bisa melihat lubang peluru yang tersusun rapat di dinding rendah desa tempat tumpukan tanah kuning. Karena seluruh desa terletak di lembah sempit, bangunan desa dibagi menjadi beberapa bagian berbentuk bulan sabit.
Bangunan terluar hampir dikelilingi oleh tembok setinggi hampir 2 meter. Desa itu hanya menyisakan satu di selatan dan 2 pintu masuk ke utara. Di pintu masuk dan keluar desa, terdapat gapura batu bergaya Timur Tengah, dijaga oleh tentara di kedua sisinya. Di luar desa, banyak tentara yang membawa senjata dan peluru tajam berjalan mondar-mandir di sepanjang tembok, dan di atap banyak bangunan tanah di desa, banyak penjaga yang membawa AK-47. Namun, Tama Renza bisa melihat bahwa para prajurit yang berpatroli dan berjaga relatif longgar secara keseluruhan, dan kebanyakan dari mereka hanya mondar-mandir dengan senjata di tangan. Faktanya, kelompok pasukan oposisi ini, meskipun kekuatan tempur individu mereka rata-rata dan senjata serta peralatan mereka tidak canggih, tetapi pengalaman tempur mereka sangat mencukupi. Semakin banyak pengalaman bertempur yang mereka miliki, semakin mudah untuk membuat kesalahan empiris. Mereka telah melalui semua jenis perang, termasuk pengepungan dan penindasan, pertemuan di jalan sempit, dan pertempuran yang menentukan, tetapi mereka tidak pernah mengalami infiltrasi individu. Terlepas dari apakah itu pemerintah, oposisi, atau angkatan bersenjata Kurdi, kelemahan terbesar adalah efektivitas tempur prajurit individu tidak baik, dan energi satu orang sangat terbatas, jadi semua orang beroperasi dalam kelompok, tidak peduli seberapa buruknya, ada 7 atau 8 orang dan 2 atau 3 senapan mesin berat di dalam truk pickup, tidak ada yang memiliki lubang di kepalanya dan seseorang masuk jauh ke dalam sarang musuh sendirian. Justru karena mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu, ketika mereka bertahan, mereka tidak menganggap penetrasi individu sebagai fokus bertahan. Energi mereka digunakan untuk memantau apakah pemerintah telah mengirimkan pasukan bermesin skala besar, apakah telah mengirim pesawat tempur, apakah telah mengerahkan artileri berat jarak jauh sebelumnya, dan mereka tidak terlalu peduli dengan situasi selain itu. Tama Renza saat ini telah menemukan celah tim patroli dan diam-diam menyentuh luar pagar dalam waktu yang sangat singkat. Poin yang dia pilih relatif lemah, dan itu milik titik buta penjaga di kedua sisi gedung dan merupakan titik terobosan terbaik. Tama Renza, yang seringan burung layang-layang, melompat keluar tembok, dan orang itu langsung memanjat tembok dan mendarat di dalam dengan sangat tenang. Saat ini dia berada di halaman kecil. Hanya ada 3 rumah dari tanah di halaman kecil ini, yang terlihat sangat bobrok. Tama Renza menggunakan auranya untuk memahami sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda siapapun di ketiga rumah tanah ini, jadi dia bersiap untuk mengikuti. Mulai dari halaman ini, halaman itu bergerak sedikit demi sedikit ke alun-alun pusat desa. Ketika dia terjun payung, dia melihat oposisi memarkir 4 helikopter di alun-alun. Hal ini menunjukkan bahwa pihak oposisi menganggap alun-alun sebagai tempat yang paling defensif. Karena helikopter mahal diparkir di sini, Tama Renza yakin 8 sandera, termasuk Melba, juga harus ditahan di dekat alun-alun. Dia melewati halaman kecil yang sepi tadi, dan ketika dia akan melintasi halaman kecil lain, langkah kaki terdengar tidak jauh, jadi dia segera mundur selangkah dan bersembunyi di dinding halaman kecil yang ditinggalkan lagi. Segera setelah itu, 2 tentara paruh baya yang mengenakan seragam kamuflase gurun berjalan sambil memegang senjata sambil berbicara. Apa yang mengejutkan Tama Renza adalah bahwa yang mereka bicarakan bukanlah bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.